Disebut di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus, telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, yang penderitaan yang kalian rasakan lebih dirasakan oleh utusan itu. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan setiap orang dari kalian selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang beriman dia memiliki kasih sayang, belas kasih. Dia pula yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Dia dipanggil dengan Toha, dia juga dipanggil dengan Yasin. Laki-laki itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat, di suatu malam saat Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memikirkan nasib kondisi umat yang ada di sekitarnya dan umat yang akan muncul di masa sepeninggalnya, yaitu kita. Sebelum kita lahir, kita ini sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lahir, sebelum kita bisa berbicara, sebelum kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW, sebelum kita tahu sujud rukuk, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah memikirkan nasib kita semua. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad bukan cuma memikirkan nasib kita, tapi Nabi Muhammad merindukan kita sebelum kita lahir. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pernah Rasulullah SAW memegang jenggotnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu dia mengucapkan, wa syauqah, wa syauqah, kata Rasulullah. Aduh, betapa rindunya aku, betapa rindunya aku. Kata sahabat yang ada di dekat Nabi Muhammad, siapa yang kau rindukan wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, syauqi ila ikhwani, rinduku kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami itu saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, kata Rasulullah, tetapi yang aku maksud saudara-saudaraku adalah ikhwani humul ladzina yaji'una min ba'di walam yarawni. Yang aku maksud saudara-saudaraku yang saat ini sedang aku rindukan itu, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku, walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihat aku. Siapa mereka? Kita ini yang hidup 1400 tahun setelah Rasulullah SAW
tidak pernah melihat Nabi, tapi yang mengharukan kita sama-sama bersolawat, melantunkan solawat karena cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita duduk di tempat ini, tidak ada yang mengumpulkan kita di tempat ini kecuali rasa rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui Rasulullah sudah terlebih dahulu merindukan kita sebelum kita mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceritakan tadi, Nabi Muhammad duduk memikirkan nasib umatnya. Bagaimana nasib umatnya? Apa keputusan Allah? Apa ketetapan Allah untuk umatnya? Itu selalu menjadi pikiran Nabi Muhammad SAW, karena Allah meletakkan di dalam hati Nabi rahmat, rasa cinta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalam hati Nabi belas kasih terhadap umatnya. Yang rahmat dan belas kasih Nabi Muhammad itu adalah percikan dari rahmat dan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di dalam tafsir disebutkan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW yang di malam itu masih dalam keadaan gundah memikirkan nasib umatnya. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak, kata Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad SAW. Kita tahu di dalam sejarah Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Nabi Muhammad SAW saat masih kecil. Di dalam riwayat disebutkan saat Nabi Muhammad masih kecil sedang disusui oleh Halimah, dia mengembalakan kambing. Kemudian di kaki bukit datang dua malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW, wa syaddu batnahu syaggan latif. Lalu malaikat itu membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengeluarkan dari dalam dada Nabi itu hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencuci hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulid tadi yang kita baca, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan. Malaikat itu tidak mengeluarkan kotoran di hatinya Nabi karena di dalam hati Rasulullah tidak ada kotorannya. Lalu kenapa dikeluarkan dan dicuci? Kata beliau, walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Tapi malaikat itu menambah kesucian di atas kesucian yang sudah ada di dalam hati Rasulullah SAW. Hatinya Nabi itu suci dan lebih disucikan lagi oleh malaikat, kemudian dikembalikan ke tempatnya, lalu diusap oleh malaikat dan tertutup seperti sedia kala, karena Allah ingin melapangkan dada Rasulullah, sebab Nabi dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi utusannya. Kemudian Allah mengingatkan Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu wahai Muhammad? Engkau tidak perlu gundah, kami telah melapangkan dadamu. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak, dan bukankah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan beban, telah meletakkan dosa-dosa yang membebani punggungmu hai Muhammad. Bukankah kami Allah telah meletakkan dosa-dosamu
yang membebani punggungmu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya dosa. Nabi dan Rasul itu tidak berdosa. Dia itu memiliki sifat maksum. Sifat maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Tapi di dalam ayat tadi disebutkan wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah meletakkan dosa-dosamu? Lalu kalau Nabi itu diyakini tidak berbuat dosa, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kami telah meletakkan dosa-dosamu? Di dalam kitab tafsir disebutkan yang dimaksud wizrak atau dosamu di dalam ayat di surat Asy-Syarah atau di surat Al-Insyirah yang saya baca, yang dimaksud wizraka, dosamu adalah dosa umatmu yang membebani punggungmu. Jadi kalau ada umat yang berbuat dosa, dosanya umat itu membebani punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana? Artinya Nabi ini merasa bertanggung jawab atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatnya. Jadi kalau ada umatnya berbuat dosa, Nabi itu merasa sedih, sehingga seakan-akan dosa itu adalah dosa dirinya. Makanya Allah sampai menisbatkan dosa umatnya itu dengan dosamu. Dengan dosamu. Nabi Muhammad sangat sedih. Pernah Rasulullah berdiri, duduk bersama para sahabat, tiba-tiba lewat di depan Nabi Muhammad SAW jenazah seorang Yahudi. Jenazahnya seorang Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW berdiri. Ketika jenazah itu lewat, Nabi Muhammad berdiri. Kata sahabat yang ada di sebelah Nabi, mungkin Nabi tidak paham kalau itu jenazahnya Yahudi. Mengapa beliau harus berdiri? Lalu diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, itu hanyalah jenazah seorang Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW menengok ke arah sahabat tadi. Ternyata air matanya berderai membasahi pipinya sambil mengatakan, walakin nafsun tafallatat alayya ilan nar. Ini aku sedih, ada satu jiwa yang lepas dari tanganku masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang wafat bukan dalam kondisi Islam, Nabi sedih. Kalau ada orang berbuat dosa, Nabi sedih. Karena Nabi ini merasa bertanggung jawab seperti orang tua ketika anaknya berbuat salah. Orang tua ketika anaknya berbuat jahat, dia tidak berbuat jahat, yang berbuat jahat anaknya. Ketika anaknya berbuat jahat, orang tua itu merasa sedih, seakan-akan dia ini merasa anaknya ini berbuat jahat karena dirinya tidak becus dalam mendidik anak. Nabi Muhammad itu kalau ada kalau ada umatnya yang berbuat dosa, Nabi Muhammad itu sedih, merasa bertanggung jawab, merasa dia ini belum benar-benar menyampaikan petunjuk kepada umatnya. Padahal beliau ini Rasul yang sempurna dan telah menyampaikan semua apa yang harus disampaikan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan tadi di dalam ayat, wa wada'na anka wizra. Dosa umatmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kami letakkan agar tidak menjadi beban pikiranmu.
Jadi kalau kita berbuat dosa diampuni oleh Allah itu karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa Allah meletakkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam tafsir disebutkan Allah meletakkan dosa umatnya Nabi Muhammad melalui taubat. Siapa umat Nabi Muhammad yang pernah berbuat dosa, apapun perbuatan dosanya, asal dia mau bertobat, bersungguh-sungguh dalam taubatnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, kata Nabi Muhammad, qabla ayyugharghir, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, dia bertaubat kepada Allah, maka taubatnya pasti diterima, dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam hadis, at-ta'ib minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka dia seperti tidak pernah berbuat dosa lagi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa umatnya Nabi Muhammad melalui sholat yang dia dirikan. Kita mendirikan sholat Isya, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, nanti kita mendirikan sholat subuh esok hari. Kata Rasulullah, di antara dua sholat, maka dosa yang terjadi di antara dua sholat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dosa yang terjadi di antara dua Jumat diampuni oleh Allah. Kafarah. Dosa yang terjadi di antara dua Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah besar sekali rahmat Allah untuk kita karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandat untuk memberi syafaat nanti di hari kebangkitan yang menyelamatkan banyak umat manusia, seperti yang disebutkan di dalam banyak riwayat. Karena nanti ada sebagian makhluk yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, seperti yang disebutkan di dalam ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberikan izin, makhluk tersebut bisa memberikan pertolongan. Izin Allah itu diberikan kepada para nabi dan para rasul, para wali, para ulama. Izin Allah itu juga diberikan kepada Al-Quran yang kita baca semasa hidup kita. Al-Quran itu juga bisa memberi syafaat kepada pembacanya. Tapi nanti syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kebangkitan sekelompok orang datang menghampiri Adam alaihissalam minta syafaat. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama, beri syafaat kepada kami. Kata Adam, nafsi, nafsi, aku takut, aku takut. Saat ini Allah murka yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Nabi Adam aja ketakutan di masa itu ya. Akhirnya mereka meninggalkan Adam, datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, engkau itu kekasihnya Allah, berikan syafaat pertolongan kepada kami semua. Ini yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, aku takut, Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Takut Nabi Ibrahim. Mereka pindah dari Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, anta kalimullah. Hai Musa, engkau adalah kalimullah yang bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan syafaat kepada kami. Nabi Musa mengucap, nafsi, nafsi,
Aku takut berbicara kepada Allah saat ini karena Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Mereka meninggalkan Musa, kemudian menuju ke Nabi Isa. Wahai Isa, anta ruhullah. Wahai Isa, engkau adalah ruhullah yang ditiup langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nyawamu. Berikan syafaat kepada kami. Nabi Isa juga mengucapkan nafsi, nafsi. Aku takut hari ini Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, kata Nabi Muhammad. Lalu mereka sekelompok orang tersebut tidak bisa menemukan siapa-siapa lagi setelah Isa kecuali mendatangi aku, kata Rasulullah. Saat mereka mendatangi aku meminta syafaat dariku, maka nanti aku akan menjawab. Jadi Rasulullah ini cerita masa yang akan datang, ya, cerita tentang hari kebangkitan. Termasuk di antara mukjizatnya Nabi itu bisa bercerita tentang masa yang akan datang. Termasuk masa kita ini sudah diceritakan oleh Nabi di dalam hadis. Masa kita saat ini, ciri-ciri hari kiamat, ciri-ciri akhir zaman, semuanya sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti sekelompok orang itu datang kepadaku dan aku akan mengatakan kepada mereka, ana laha, aku akan memberikan syafaat kepada kalian. Lalu aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang pujian itu saat ini belum diilhamkan kepadaku. Jadi sekarang aku belum tahu aku memujinya dengan bahasa apa, dengan kalimat apa. Nanti aku baru akan diilhami oleh Allah pujian itu di masa itu. Aku akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sujudku, memohon syafaat untuk sekelompok manusia itu, sampai Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta. Hai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud, sal tu'ta, minta apa yang ingin kau minta, aku akan memberi apa yang kau minta. Lalu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan di dalam surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu nanti lebih baik bagimu, hai Muhammad, daripada dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak di hari kebangkitan, kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu sebuah pemberian khusus. Pemberian khusus yang tidak akan diberhentikan oleh Tuhanmu sampai engkau puas. Kalau engkau belum puas, pemberian itu tidak diberhentikan oleh Allah. Dalam tafsir Jalalain dan tafsir As-Sawi disebutkan, ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian khusus sampai engkau puas. Ketika turun wahyu ini, Nabi Muhammad SAW tersenyum, kemudian dia mengucap, idzan ya Allah la arda wa wahid ummati finnar. Kata Rasulullah, kalau engkau akan memberikan kepadaku pemberian sampai aku puas ya Allah, kalau begitu aku tidak akan pernah puas jika ada satu umatku yang tertinggal di api neraka. Bayangkan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga seorang penyair Hasan ibn Thabit, ada yang menisbatkan kepada Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit itu penyair di masa Rasulullah SAW. Dia mengatakan, gara'na fil duha wa la sawfa yu'ti fasurra qulubuna dzakal ata'u
فحاش يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Dia mengatakan, qara'na fi duha wala sawfa yu'ti. Aku membaca di surat ad-duha ayat Allah wala sawfa yu'ti fasurra qulubuna dzakal ata'u. Maka hatiku bergembira membaca ayat itu. Mengapa bergembira? Fahasya ya Rasulullah tarda. Engkau tidak mungkin puas wahai Rasulullah. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Jika ada di antara kami yang disiksa atau diperlakukan tidak baik. Wa ahsanu minka lam tara qattu 'aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u. Manusia yang setampang dirimu tidak akan pernah disaksikan oleh kedua mataku lagi. Manusia yang seindah dirimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita lagi. Rasulullah itu satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna. Khuluqan, kata Habib Ali, ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Sebaik-baik manusia, parasnya dan budi pekertinya adalah Nabi Muhammad SAW. Parasnya sangat sempurna. Alisnya sempurna, hidungnya sempurna, mulutnya sempurna, bentuk kepalanya sempurna, bentuk telinganya sempurna, kemudian jarak antara alisnya, dalam riwayat disebutkan di antara dua alis Nabi Muhammad SAW itu terdapat jarak yang kalau terkena sinar matahari berkilauan seperti perak yang berkilau. Kemudian tulang Nabi Muhammad itu besar, rambutnya berombak, menjuntai sampai ke telinganya. Bainal jum'ati wal wafrah, tapi rambutnya itu dibelah ke kanan dan dibelah ke kiri, sehingga kalau Nabi itu menunduk, rambutnya menutup wajahnya sampai di telinganya. Panjang rambutnya Rasulullah SAW. Kemudian mulutnya Nabi Muhammad SAW lebar dan bibirnya tipis dan giginya kecil. Terdapat jarak di antara gigi yang satu dengan gigi yang lain, sehingga kalau Nabi membuka mulutnya, giginya ini seperti mutiara-mutiara putih bersih. Kemudian tangannya Nabi Muhammad SAW sangat lembut. Kata seorang sahabat, aku menjabat tangan Nabi Muhammad, demi Allah tangannya lebih lembut dari kain supra. Kemudian kulit Nabi Muhammad SAW putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Kalau dia marah, wajahnya akan memerah. Badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tapi kalau dia berdiri di samping siapapun, dia terlihat paling tinggi. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau berjalan tegap, ka'annahu yanhattu min sabab, seperti orang yang turun dari anak tangga. Kalau jalannya penuh dengan ketenangan, tapi tidak ada yang bisa melampaui jalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sangat indah sekali. Sehingga seorang sahabat pernah duduk di majelisnya Nabi di atas langit bulan purnama. Kata sahabat itu, saya waktu itu lihat wajahnya Nabi, kemudian lihat bulan purnama, lalu saya lihat lagi wajahnya Nabi, saya lihat bulan purnama lagi, saya lihat wajahnya Nabi lagi. Demi Allah saya simpulkan wajahnya Nabi itu lebih indah dari bulan purnama. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtul Doa, Habibun yagharul badru min husni wajhihi.
seorang kekasih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Sejak dia lahir, bulan purnama itu cemburu karena indahnya wajahnya. Sejak Nabi Muhammad lahir, orang sudah tidak melihat bulan purnama lagi, dia melihat wajahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kata Sahibul Burdah, wa jauharul husni fihi ghaira munqasim. Keindahannya Nabi Muhammad itu penuh, bulan purnama tidak dibagi-bagi. Kata ulama, Allah itu menciptakan dua lingkaran keindahan. Ada dua lingkaran keindahan. Yang satu lingkaran, yang separuh lingkarannya, jadi ada satu lingkaran, diparuh jadi dua, dibelah jadi dua. Yang separuh untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf semuanya itu yang separuh. Makanya Nabi Yusuf itu, para wanita waktu melihat Nabi Yusuf, di dalam ayat disebutkan wa kunna, disebutkan di dalam ayat falamma ra'ayna akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Mereka megang buah dengan pisau, para wanita itu. Waktu Nabi Yusuf itu lewat di depan mereka, terperangah melihat keindahannya Nabi Yusuf, sampai mereka yang tadinya memotong buah tidak sadar memotong jadinya sendiri. Seperti orang terbius sambil mengatakan, ma hadza basharan, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikatnya Allah, ini bukan manusia. Jelas saja, sebab separuh keindahan diberikan kepada Nabi Yusuf, yang separuh lagi untuk seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai kiamat selain Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Jadi kita kebagian seperberapanya itu. Yang separuhnya buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak masuk dalam bagian itu, tapi Nabi Muhammad diberi oleh Allah keindahan utuh. Kalau Nabi Yusuf cuma separuh, tapi Nabi Muhammad keindahannya satu lingkaran penuh oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian timbul pertanyaan, kalau Nabi Muhammad lebih indah dari Nabi Yusuf, kenapa tidak ada riwayat yang menjelaskan wanita yang memotong jarinya lihat Nabi Muhammad? Katanya lebih indah dari Nabi Yusuf. Itulah kesempurnaan indahnya Nabi Muhammad. Kalau keindahan Nabi Yusuf menimbulkan fitnah bagi wanita, tapi keindahannya Nabi Muhammad tidak menimbulkan fitnah, sebab keindahannya Nabi Muhammad itu diikuti dengan kewibawaan, sehingga tidak ada manusia bisa memandang Nabi Muhammad itu lama-lama. Dia cuma bisa curi-curi pandang kemudian nunduk lagi. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan kalau wanita melihat Nabi Muhammad terpotong jari-jarinya, melihat Yusuf terpotong jari-jarinya, kalau wanita melihat Nabi Muhammad yang terpotong hatinya, bukan cuma jarinya. Yang terpotong adalah hatinya, bukan cuma wanita dan laki-laki melihat Nabi Muhammad itu terpotong-potong hatinya karena indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Akhlaknya Nabi Muhammad. Ini saya mungkin berbicara juga terlalu lama. Tujuan dari peringatan Maulid ini supaya kita tambah rindu, tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kita tularkan ke anak-anak kita, bukan cuma sekedar baca Maulid saja. Kalau kita betul-betul gandrung, rindu, cinta kepada Rasulullah SAW, mulai kita contoh akhlaknya. Nomor satu contoh akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Sebagai seorang suami, akhlaknya kepada istri. Sebagai istri, akhlaknya kepada suami. Akhlaknya orang tua kepada anak, penuh kasih sayang. Akhlaknya anak kepada orang tua, penuh penghormatan. Akhlaknya saudara kepada saudara, sahabat kepada sahabat, tetangga kepada tetangga, walaupun non-muslim, wajib kita berakhlak. Sebab agama Islam itu akhlak. Kata Rasulullah, tidak ada agama ad-din khuluq. Agama itu akhlak.
Siapa yang tidak berakhlak, maka dia tidak berakal. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi, tujuan utamanya adalah bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini tujuan didirikannya Maulid ini. Terakhir sebagai penutup. Rindu dan terhadap Rasulullah SAW. Rindu ya Allah. Semoga Rasulullah juga merindukan. Amin. Amin ya Allah. Semoga kita ditunggu oleh Rasulullah di hari kebangkitan ini. Amin ya Allah. Semoga tidak ada satupun di antara kita yang keluar nanti dari barisan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Amin ya Allah. Semoga kita semua berada di saf Rasulullah SAW, bersama-sama melewati sirat, masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Semoga malam ini kita dikaruniai mimpi Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Semoga malam ini Allah ridho, Nabi Muhammad ridho kepada kita semua. Amin. Dosa-dosa kita diampuni, segala kesalahan kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah menurunkan hidayahnya kepada kita semua, petunjuknya, taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Memaafkan kesalahan umat Muhammad SAW. Menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jika saya bicara terlalu panjang, terlalu lama, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit pertama-tama bermanfaat untuk diri saya khususnya dan siapa yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.